Rolling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, para penonton dari teman-teman kita yang follow Atur Academy. Alhamdulillah, ini mimpi banget saya. Saya tidak pernah menyangka bahwasannya saya akan bisa berbicara langsung dengan sosok yang saya kagumi sejak mungkin 2016, 2015 mungkin. 2016, 2015 saya sempat sekelenting dengan sosok yang sangat nyentrik kalau kata orang ya. Karena kalau kita lihat di Instagramnya, Masya Allah, penampilannya itu tidak seperti manusia lain, ya, penuh dengan aksesoris dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak hanya dari penampilannya saja. Setelah beberapa waktu lalu, ya beberapa hari lalu kami bertemu dan kami berdiskusi, tampaknya yang harus viral itu adalah orang-orang yang memiliki daya pandang jauh semacam beliau. Ya. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja kita sekarang ngobrol dengan Ustadz, Bang, Kak, Mas, oke. Mas Gilang Lukman Gifari. Gilang Al-Ghifari Lukman. Oke, Mas Gilang Al-Ghifari Lukman. Alhamdulillah. Selamat datang, Mas. Terima kasih, Mas Bagas. Magasang. Iya, Koso. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Gilang sudah bersedia buat ngobrol-ngobrol, diskusi, sharing ide, berbagi pokok pemikiran yang menurut saya kalau kita lihat dari bagaimana Mas Gilang ini sharing di platform apapun, mulai dari bagaimana Mas Gilang ngobrol atau memberi nasihat kepada fans K-pop, ya kan? Itu menurut saya tidak umum, ya kan? Iya. Karena ini harus apa kira-kira yang ada di pikirannya Mas Gilang itu jadi membuat saya sangat antusias melihat bagaimana profil background Mas Gilang dan lain sebagainya yang akhirnya sangat menggelitik saya untuk bisa ngobrol banyak sekali dengan Mas Gilang. Oke, sebelum kita masuk ke yang berat-berat, masuk ke yang panas-panas, silahkan perkenalkan diri dulu Mas Gilang, mungkin backgroundnya dari mana. Baik, siap, SD, terima kasih SMP, SMA. Mas Bagas. Nama saya Gilang Al-Ghifari Lukman, bisa dipanggil Gilang. Nama belakangnya Lukman karena bapak saya namanya Lukman, Lukman Saifullah. Masya Allah. Di Indonesia ini memang kita tidak punya sistem nama ya, jadi kadang nggak bisa ditebak, tapi ya kebetulan nama belakang saya juga merupakan nama dari bapak saya sendiri. Saya umur 27 tahun, sekarang berdomisili di Inggris, bekerja di salah satu konsultansi manajemen resiko tentang keamanan dan politik terutama ya di Inggris. Saya kalau boleh cerita, mungkin dari tadi kalau requestnya ya, mungkin perjalanannya. Jadi saya dulu SD saya sempat dulu tinggal di Surabaya, actually, karena bapak ibu saya, tapi saya paham. Cuman kalau diajak ngobrol pasif aja ya. Tapi kalau Mas ngomongin saya di belakang, saya bisa. Paham. Oke. Ya, jadi saya bapak ibu kerja di salah satu BUMN dan tepatnya di awal di Surabaya. Saya dulu di SD Muhammadiyah. Kemudian saya pindah ke Jakarta karena orang tua kerja di sana. Saya di SD Al-Azhar. Kemudian SMP-nya, bapak saya itu ingin menyekolahkan saya ke boarding school gitu. Tentu saya pas itu masih umur berapa berarti ya? Kelas 6 kan berarti mungkin baru umur 12 tahun ya. Ya udahlah, manut-manut aja gitu kan. The deal maker-nya adalah ketika saya berkunjung, oh ternyata di boarding school tersebut ada kolam renangnya gitu, kayak wah bisa berenang nih, asik nih, biasalah polos gitu. Ya udah, saya sign up for this. Nama boarding school-nya adalah SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Anyer. Oh, ya. Jadi dulu sekarang sudah ada dua semacam sister school lah ya. Ada di Bogor satu sama di Bandung. Di Lembang ya. Yang Anyer ini yang pertamanya. Terus saya di sana 3 tahun. Kemudian lanjut SMA/Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong. Habis itu 3 tahun. Saya ambil spesialisasi jurusannya IPS di sana. Lanjut dari situ, saya S1 ambil hubungan internasional di Ritsumeikan University Kyoto, Jepang. Ya, itu programnya selama 4 tahun. Program berbahasa Inggris, cuman ya yang namanya tinggal di Jepang ya Mas ya.
Beli Nggak- pulsa aja harus pakai bahasa Jepang. bayar pajak, Iya. bayar insurance ya repot lah kalau Iya. kita ini gitu. Jadi alhamdulillah bisa bahasa Jepang juga. Nah, cuman program 4 tahun ini menariknya 3 tahun di Jepang, setahun saya ngambil opsi untuk pertukaran pelajar ke salah satu partnernya Ritsumeikan, yaitu dalam hal ini di Universitas Leiden di Oh. Belanda, yaitu universitas tertua Iya. di Belanda ya, Iya, iya. yang mana bahkan bisa jadi banyak program Indonesianya yang lebih lebih terakreditasi Iya. dibanding Indonesia Iya. sendiri ya, kayak semisal Dengan major jurusan sama. saya jadi diberikan kebebasan ya, jadi Oh, saya oke. bisa ngambil apa aja. Kebetulan saya ngambil memang fokusnya banyaknya tentang Timur Tengah, hukum internasional, dan juga Islam dan Yahudi. Oh, Jadi my wow. first exposure to Jews and Judaism itu saya ngambil salah satu mata kuliah tentang Yahudi di sana Mhm. di Belanda. Setahun di sana dan tadi ya 3 tahun di Jepang. Terus saya lanjut pendidikan terakhir saya adalah S2 di program MPhil atau Master of Philosophy in Modern Middle Eastern Studies-nya University of Oxford. Nah, itu programnya selama 2 tahun, lulus 2021 dan alhamdulillah bekerja di konsultansi sekarang yang sekarang sudah hampir 3 tahun. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukran, wa fiikum barakallah. Mungkin pertanyaan yang saya penasaran ya. Bagaimana Mas Gilang seperti memiliki tujuan jelas? Karena saya pikir ketika Mas Gilang sekarang lulus di S2-nya dibilang Middle Eastern apa tadi? Studies. Nah, di Middle Eastern Studies, dan saya dengar juga jurusannya spesifik ke masalah Israel Palestina. Israel dan Palestina. Kemudian S1-nya itu di hubungan internasional. Ya. Apakah Mas Gilang memang sudah merencanakan itu sejak awal atau atau mengikut saja atau Ya. berjalan sebagaimana? Ya, baik. Hmm. Menurut saya, kita seingin-inginnya kita melakukan forecasting masa depan, kita kan juga punya batasan ya, Mas ya. Jadi, saya tahu apa yang saya inginkan mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan, tapi lebih dari itu ya, agaknya saya kurang setuju kalau kita saklek dengan rencana misalnya ya, yang mungkin dan kita menjadi tidak fleksibel terhadap apa yang kita hadapi dalam 2-3 tahun tersebut gitu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Mas Bagas, kalau ditanya apakah ketika Mas Gilang SMP kebayang bakal S2 di Oxford, ya nggak kebayang. Apakah kebayang bakal ngambil studi Timur Tengah, fokusnya Israel Palestina lagi? Nggak kebayang. Tapi kalau misalnya ditanya Gilang versi SMP mau SMA di mana dan kenapa, ya itu saya bisa batasan forecasting saya masih masuk tuh, Okay. masih tahu apa dan kenapanya gitu. Jadi tapi ada satu hal ya yang mau saya garis bawahi. Mungkin kalau misalnya masih level SMP SMA, orientasi kita masih cukup terbatas di memang akademik ya. Saya memang orangnya sangat akademik, sangat suka belajar gitu Terlihat kan. berbeda dengan Sangat suka saya. belajar. Jadi ya, I think ketika ditanya, oh habis SMP mau SMA di mana gitu, it's a no-brainer, kayak ya saya nggak banyak ambil pusing ya. Saya mau sekolah Islam yang terbaik gitu. Dan saya rasa dengan segala macam metrik, Insan Cendekia Serpong masuk dalam kategori itu gitu, sekolah Islam yang saya rasa terbaik dari segi akademik yang memang saya inginkan gitu kan. Okay. Saya menarik sekali dengan barusan Mas Gilang mention sekolah Islam terbaik. Kalau kita boleh kembali sedikit agak mundur, apa yang dilakukan oleh pendukung ya atau orang-orang di sekitar Mas Gilang sampai Mas Gilang memiliki pemikiran yang penting sekolah Islam? Kenapa kok nggak sekolah umum? Kenapa nggak sekolah terbaik aja? Kenapa gitu nggak ya? sekolah terbaik? Kenapa harus sekolah Islam terbaik? That is interesting. Now that you mention it, Yep. karena pas saya bilang tadi kayak ya udah seakan-akan itu menjadi default ya. Iya. Tapi kalau di akhirnya ditanya seperti itu, maybe this is a bit controversial, tapi I would say I am Muslim first above others gitu. Ada yang bilang ya kan kita orang Indonesia dulu baru Muslim. Mohon maaf nih Bin nih, seakan-akan nanti saya dibilang nggak loyal gitu. Tapi karena kenapa? Karena kita lahir di mana, kenegaraan apa itu adalah hal yang kita nggak punya pilihan, random gitu. Ya kebetulan saja saya lahir di Indonesia, saya bapaknya orang Jawa, ibunya orang
Minang gitu. Tapi fakta bahwa saya lahir di Indonesia itu tidak, menurut saya secara inheren tidak memberikan fadilah atau keutamaan tertentu gitu buat saya. Wah. Kalaupun saya terlahir, qadarullah lahirnya sebagai orang Papua, atau kalau saya pun terlahir sebagai orang Afghanistan, orang Zimbabwe, it doesn't matter really. What matters is the fact that kita ini adalah makhluk, kita adalah makhluk dan hamba Allah, dan bahwasanya tujuan utama kita adalah untuk menyembahnya dengan segala macam caranya ya, tidak hanya ibadah yang mahdoh, tapi juga yang ghair mahdoh seperti itu. Jadi seperti itu sih, karena memang saya, I think religion, my identity as a Muslim is the most important, then it's just natural bahwa kalau saya mau belajar, institusi pendidikan saya harus institusi Islam. Lalu yang membuat saya penasaran adalah apa pendidikan yang dilakukan oleh orang di sekitar Mas Gilang yang akhirnya sampai membuat Mas Gilang sebagai seseorang yang menurut saya itu sangat berpendirian, sangat memiliki kemauan yang kuat, dan sampai akhirnya menjadi seperti Mas Gilang yang sekarang. Baik. Jujur kalau boleh cerita Mas ya, ketika saya pertama kali masuk Nurul Fikri Boarding School, itu tuh banyak yang dulu itu masuknya dari SD-nya SDIT, Islam Terpadu ya. Wah, masuk SMP IT itu dia tuh udah pas SD-nya udah hafal juz 30, ya bahasa Arab udah huwa humahum udah paham lah ya gitu. SD gitu kan. Lulusan SDIT Nurul Fikri Depok sempat gitu kan, dari mana lah. Sedangkan saya kayak ya Al-Azhar sekolah Islam gitu, cuman kayak mungkin pendidikan Islamnya tidak seintensif mungkin, I don't know, Islam Terpadu gitu ya. Jadi kayak sebenarnya kalau dari segi profil pendidikan saya atau orang tua gitu ya, orang tua saya sangat menekankan agama, ya kan? Walaupun mungkin sebenarnya nggak pernah kayak orang tua tuh, kan ada kan tipikal keluarga yang, Anda harus hafiz misalnya. Terus dari kecil gitu kan, dimasukin ke sekolah Quran atau misalnya intensif yang benar-benar sangat, let's say mungkin 80% waktu ya untuk belajar agama gitu. Saya bisa katakan masa kecil saya tidak seperti itu. Tapi saya ditanamkan memang hal-hal yang sangat prinsipil yang nggak bisa dinegosiasikan, Anda harus pegang, nggak mungkin nggak. Contoh, sholat. Kayak, sholat itu hal paling prinsipil ya Mas. Maksudnya, sholat tepat waktu ya udah, itu yang paling penting gitu. Jadi kayak, kalau misal, saya rasa sih nggak pernah didikte kayak, Anda harus hafal Quran, Anda harus, sekolah nanti harus di Madinah atau di Al-Azhar. Sesimpel pokoknya sholat harus tepat waktu, jangan ditinggalkan gitu. Saya rasa kalau misalnya kita sudah hal-hal yang prinsipil, seprinsipil sholat, itu kita pegang, ya insya Allah nanti seorang anak gitu ya, kalau udah pegangnya hal prinsipil itu, nanti hal-hal lainnya itu akan, kalau misalnya datang dari diri sendiri gitu ya, akan lebih kuat gitu ya, akan lebih, akhirnya ya memang saya pingin, karena memang 5 kali sehari diingatkan bahwa tujuan hidup adalah untuk mengabdi pada Tuhan, ya nanti ke depannya ya orientasinya akan seperti itu. Apakah pendidikannya, apakah pekerjaannya, pada dasarnya nanti garis bawahnya harus ada komponen mengabdi pada Tuhan tersebut. Wow. Interesting. Saya jadi mencoba ikut menyelami kehidupannya Mas Gilang. Cuman ada satu hal yang belum saya pahami. Apa itu? Dan mungkin ini juga dirasakan saya dulu, atau misalnya mungkin orang-orang yang baru melihat Instagram Mas Gilang ya. Okay. Boleh di-follow di Gilang bin Lukman. Gilang anaknya Lukman, Masya Allah. Lukman juga termasuk dari salah satu surat yang dimention di dalam Al-Quran ya. Yang si Lukman ini adalah sebagai sosok ayah yang melahirkan anak-anak yang hebat, Masya Allah. Berkahnya. Masya Allah. Yaitu yang saya penasaran adalah dari penampilannya Mas Gilang. Ini orang apa ya? Kok sukanya atasnya apa, bawahnya apa? Lalu kemudian Mas Gilang, saya ingat banget, yang saya ingat adalah ketika Mas Gilang di Jepang. Ya, Mas Gilang suka posting foto dengan pakaian tradisional Jepang. Dan itu Mas Gilang memakai dengan sangat bangga. Maksudnya seolah-olah ingin mengenalkan budaya yang belum pernah mungkin terserap atau pernah kita lihat, gitu. Dan juga mungkin di di adat-adat daerah lain. Dan juga ketika saya kesini pun, saya mikirnya, nggak lah, ini orang cuman kayaknya di Instagram doang nih kayak gitu, ya kan.
Terus kemudian saya sempat lihat, Cuma gimmick-gimmick doang lah ya kirain ya. gimmick aja. Alah. Itu yang penting buat naikin followers misalnya. Who knows, ya kan? Tapi memang itu pentingnya tabayun. Oh. Makanya saya dudukkan di sini. Oh, begitu. Terus habis itu saya lihat juga di ulang tahunnya Mas Gilang yang ke-25, ya kan? Mas Gilang juga sengaja menggunakan konsep yang cukup menarik. Dan kalau mungkin bagi orang yang kurang paham, ini orang nyentrik banget. Ya kan? Nah, sebenarnya apa yang Mas Gilang ingin tunjukkan? Atau apa yang Mas Gilang ingin tampakkan? Karena ternyata itu saya bisa menjamin bahwa itu bukan gimmick. Karena pertama kali saya sampai ke hotel, ya, dan pertama kali melihat Mas Gilang, tanpa adanya kamera, tanpa adanya apapun itu, dia juga masih menggunakan hal-hal yang berbau, apa istilahnya ya? What can I say? Berbudaya, berbudaya, berkarakter, oke, ya. Hal-hal yang seperti itu. Oke, boleh, silakan Mas Gilang. Oke. Menarik. Jadi ada 3 hal yang mau saya sampaikan ya dalam sesi quote-unquote tabayun. Iya. Sebenarnya saya pingin banget bikin post tentang ini, Mas. Pengen menjelaskan gitu karena ya I want to share why I do the way I do kan. Yang pertama, buat saya baju saya itu memang relatif banyak yang default saya ya. Orang ngelihatnya tuh pakai baju formal gitu kan. Artinya kalau saya ngeposting Instagram lagi lari pakai jaket itu kayak aneh gitu. Oh, Mas Gilang bisa ya pakai jaket, pakai training, pakai jersey gitu. Iya, saya ya nggak mungkin lah gitu ya. Tapi saya jarang aja kan kalau lagi ke gym atau gimana kan ya nggak saya post. Alasannya adalah again, ini adalah hal yang subjektif, jadi mungkin nggak berlaku ke semua orang. Tapi buat saya, ketika saya menggunakan baju yang baik, itu ada 2 komponen yang ingin saya maknai. Yang pertama adalah penghormatan pada orang yang saya bertemu, gitu kan. Saya menghormati Anda loh, gitu loh. Anda orang yang ingin saya hormati, gitu kan. Menghormati orang lain, tapi juga yang kedua adalah menghormati diri sendiri. Dalam artian, kalau misalnya saya menggunakan baju yang rapi dan baik, saya secara psikologis tuh ngerasa lebih percaya diri. Saya lebih merasa berenergi. Gitu. Again, subjektif nggak? Mungkin ada orang yang kalau baju formal malah jadi kayak malu, akhirnya malah jadi nggak optimal. Ada juga yang malah jadi repot, kepanasan. Again, to each their own. Gitu. Tapi untuk saya, ya itu membuat saya percaya diri dan lebih produktif in a way. Mungkin kalau dari segi fungsional ya mungkin ya Mas ya, kalau kita WFH kan, kalau kita berlapis-lapis, ya kalau kita mau ngantuk mau tidur kan repot ya, harus lepas-lepas dulu, jadi kan udahlah nggak jadi motivasi ya. Nggak jadi tidur deh, repot nih lepas-lepasnya gitu ya, mungkin salah satunya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau highlight ada satu hal yang selalu saya pakai ya dari segi penampilan tuh, saya selalu pakai penutup kepala. Ya, penutup kepala. Apakah itu topi yang seperti ini, apakah topi yang mungkin lebih British gitu kan. Nah, kenapa bertopi? Ada 3 alasan. Alasan pertama memang menurut saya itu buat saya menyimpan waktu, saya jadi nggak perlu beres-beres rambut. So it cuts time, so it embodies effectiveness for me. Kayak udah cepet gitu. Iya, benar juga ya. Itu satu. Bisa ditiru tuh. Itu satu. Yang kedua, buat saya ini diniatkan dalam hati aja ya. Saya meniatkan juga sebagai salah satu bentuk sunnah juga sih. Kayak saya membaca hadis bahwa ya salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para orang-orang soleh ya menggunakan menutup kepala gitu. Walaupun tentu untuk mau lebih ekstranya lagi ya, misalnya kita menggunakan imamah gitu kan, itu memang yang digunakan. Gitu. Cuman ya kalaupun nggak bisa full fledged seperti itu, ya kalaupun sebagian ya why not gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, buat saya, terutama kalau saya lagi tinggal di Jepang atau di Inggris ya, misalnya saya menggunakan peci ini seperti ini ke kampus. Buat saya itu adalah sebagai bentuk kontrol sosial buat diri saya sendiri. Kenapa? Karena kalau saya pakai peci itu ya, saya ngerasa saya menjadi ada halangan atau menjadi halangan psikologis untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Karena orang udah ngeliat saya imigran nih, jelas banget ya pakai peci gitu kan. Ya masa ini masih merah saya yang lewat gitu. Jadi kayak seakan-akan dengan menggunakan baju yang mungkin lebih identik dengan budaya saya, baik sebagai orang Indonesia ataupun sebagai Muslim ya berpeci, itu kayak saya jadi nggak aneh-aneh gitu. Ya masa saya pakai peci masuk ke pub, masuk ke klub kan nggak mungkin. Gitu.
Itu Oke. sih Mas, Wow. seperti Wow. itu. Wow. Oh, yang ketiga, baru kedua tadi ya. Iya. Yang pertama tadi Heeh. untuk menghormati orang, menghormati diri sendiri. Yang kedua tentang spesifik topik siapa yang digalasan. Yang ketiga adalah karena I guess kalau dibilang nih nyentrik, terus kayak misal, oh ulang tahun, misalnya, terus kayak pakai filosofi tertentu, undangannya begini gitu. I guess different people has a different way to become happy gitu. Buat saya inilah hal yang buat saya senang gitu. Ya. Saya misalnya, saya tidak punya hobi untuk bermain bola misalnya. Jadi ketika ngeliat orang main bola, kayaknya kok seneng banget sampai rela berhabis uang untuk nonton bola tuh mungkin saya nggak bisa 100% paham kok kenapa sih orang seperti itu gitu. Sama mungkin teman-teman ngeliat saya kenapa sih Mas Gilang kayak gini nggak paham gitu ya. Tapi ya ini yang buat saya bahagia dan prinsip saya selama ini nggak merugikan orang gitu kan. Dan selama juga saya juga istilahnya nyentriknya nggak yang kayak apa ya aneh-aneh lah pakai make up atau pakai apalah nggak jelas yang jadi kalaupun saya pakai sesuatu itu pasti ada temanya Mas. Nggak mungkin oh tiba-tiba pakai kimono terus bawahnya pakai gamis terus bawahnya pakai kayak hanya sekedar untuk mendapatkan perhatian. Itu saya nggak pernah kayak gitu. Pasti saya selalu ya ada semacam parameternya gitulah. Oh ya udah hari ini ingin yang lebih ke Indonesia gitu kan. Hari yang lain ingin yang lain seperti itu. Dan kalau saya lihat Mas Gilang memiliki ketertarikan lebih terhadap budaya yang saya lihat dari penampilan Mas Gilang ya. Nggak salah, nggak salah. Nah, Betul-betul. apa pentingnya budaya dan apa namanya? Apa pentingnya budaya untuk Mas Gilang dan kenapa Mas Gilang menggunakan tema tersebut? Ya, kayak oke, aku hari ini pengen pakai ini. Aku hari ini pengen pakai ini. Nah, apa yang mendorong Mas Gilang untuk melakukan itu? Apakah Mas Gilang ada hanya kepikiran saja untuk menggunakan konsep tersebut untuk ditampakkan atau Sure. silakan. Interesting question. Saya kalau liburan selalu milih hotel itu ya. Selalu pasti ada unsur butiknya, ada unsur kelokalan gitu. Kenapa? Kayak saya tuh agak ngerasa nggak sih Mas kayak mau Anda ke Tokyo, mau Anda ke Berlin, mau Anda ke Johannesburg, Afrika Selatan, gedung kantor tuh ya gitu-gitu aja gitu. Kayak ya Allah saya udah jauh-jauh nih ke Afrika Selatan. Ini mah ketemunya gitu-gitu di lagi. SCBD juga ada gitu kan. Iya. Padahal kan Allah menciptakan kita syu'uba wa qabaila ta'arafu dan untuk mengapresiasi perbedaan dan keindahan dalam perbedaan itu kan. Jadi kayak mungkin ini adalah bentuk resistensi saya terhadap tren global ini kan ya semakin seakan-akan kita jadi semakin sama gitu ya. Which is it's not inherently wrong, it's fine. Tapi kayak saya menemukan ada kebahagiaan dan rasa kekaguman sendiri kalau dalam mengapresiasi keunikan dari budaya-budaya itu sih Mas. Jadi makanya kayak kalau misalnya orang mungkin senang dengan brand gitu kan, beli barang tuh karena branded gitu. Saya mau nggak branded sekalipun nggak masalah gitu, asalkan ada karakter yang membuat saya kayak senang lah ngeliatnya, nyaman gitu dan bahagia. Wow, sekolahnya global, kuliahnya global, kerjaannya global, tapi melawan tren global. Ya, in a way, kayak sebenarnya kan kita bukannya melarang globalisasi, tapi kayak pada takarnya lah ya. Jadi kayak membalance, counterbalancing aja. Wow, sampai sejauh ini keren banget sih. Apa yang saya dapat dari sosok Mas Gilang ya, yang selalu istilahnya menguatkan apa yang dia dapat dan menguatkan apa yang dia sebarkan. Ya. Salah satunya adalah yang salah satu mungkin cukup tenar ya dan cukup viral adalah Haifa Institute. Ya. Kenapa Haifa? Kenapa Haifa? Nama Haifa maksudnya? Yeah. Interesting. Actually, it's quite a controversial act juga kan, karena per hari ini, detik ini, kota Haifa ada dalam jajahan, ada dalam kedaulatan quote-unquote dari Israel, gitu kan, batas-batas Israel begitu. Makanya kayak kalau misal dulu ya pas awal-awal tuh kan ini kan Haifa kan mulai tahun 2020 ya. Kalau nulis Haifa Institute tuh pasti munculnya universitas di Israel di Haifa itu, Haifa Institute of Technology atau apa gitu. Haifa Institute doangnya nggak muncul. Alasannya memang ada komponen untuk
melakukan pilihannya tuh agak sedikit subversif supaya orang bertanya kenapa gitu. Ada komponen itu. Tapi ya kalau misalnya muncul pertanyaan nggak ada jawaban, akhirnya orang jadinya curiga dong gitu. Jadi kita harus menjawab kan, kita harus menjawab kenapanya. Jawabannya adalah HiFi itu kan adalah sebenarnya Mas, itu adalah pelabuhan tertua di Art Philistine itu. Ya, jadi kan ada beberapa pelabuhan ya di bumi Syam itu ada Yafa, ada Haifa, ada Ashkelon dan sebagainya. Haifa ini adalah yang tertua gitu. Dan selalu akses masuk Palestina itu ya itu lewat Haifa Mas gitu. Masuknya tuh lewat Haifa gitu. Perubahan, kedatangan hal baru itu masuknya lewat Haifa gitu. Jadi menurut saya dan kami ya di tim-tim yang co-foundernya gitu kan, Haifa itu ada dua komponen yang menarik yang ingin kita bawa dalam memperbaharui atau menyegarkan isu Palestina di Indonesia. Yang pertama adalah dari segi tadi simbolisme Haifa sebagai pintu masuk ke Palestina sebagai pelabuhan pertama. Jadi kita ingin menjadi ya kita nggak sok-sokan oh kalau anda dengan Haifa itu Anda akan paham segalanya, tapi seenggaknya kita ingin memberikan pintu masuk the most basic level understanding, the critical understanding supaya nanti jika Anda ingin belajar lanjut, Anda udah punya basicnya, seakan-akan gitu ya. Yang kedua, ya Haifa sebagai pusat multikultural, jadi Haifa itu dibanding kota-kota lain di Palestina, itu termasuk yang paling banyak pertukaran budaya dan pertukaran ide. Jadi kita ingin selain juga sebagai pintu, tapi juga melambangkan keterbukaan terhadap ide-ide yang masuk dan segala macam gitu. So yeah, that's why we choose the name Haifa for our organization. Wah. Dan saya yakin bahwasannya Haifa ini bukan cara atau bukan buah dari pemikiran Mas Gilang dan tim. Pasti Mas Gilang pernah sebelumnya mungkin aktif somewhere, somehow di institut atau di komunitas yang sama. Pernah ada? Jadi kalau misalnya untuk secara formal di organisasi kepalestinaan saya nggak ada. Ya. Walaupun beberapa co-founder ada, ya kan, di beberapa organisasi ternama lah di Indonesia gitu. Saya tuh selalu berprinsip kalau melakukan sesuatu hal itu harus ada added value gitu. Makanya kalau boleh melenceng sedikit aja sedikit. Ini kan kita lagi dalam konteks bertemu ini karena saya datang ke nikahan sahabat saya. Mas Bagas adalah kakak ipar dari sahabat saya. Ketika saya mikirin kado pernikahan buat sahabat saya ini, aduh ngasih apa ya gitu. Kayaknya kok kalau ngasih piring, ngasih apa sudah ada yang ngasih gitu. Jadi saya stres sendiri. Selimut. Brainstorming apa yang bisa saya kasih added value gitu. Akhirnya setelah brainstorming dapat lah ada satu yang orisinil. Jadi kayak again ini nggak untuk semua orang, tapi buat saya originalitas dan added value itu ada hal yang sangat penting gitu buat saya. Dan apa yang original dan added value dari Haifa itu sendiri buat saya adalah ingin menjadi salah satu network atau gerakan / perkumpulan di Indonesia yang memang basis tentang Palestina itu lebih berangkat dari ilmu dulu nih gitu. Karena amal tanpa ilmu ya it's nothing, right? Jadi kayak again kalau katanya ini seperti pedang tanpa sarung. Iya. Artinya apa ya? Kita ini kalau sebagai ngomongin aksi, mungkin kita ini kerdil gitu. Oh, dibandingkan KNRP, dibandingkan Adara, wah luar biasa ya. Network mereka di Gaza segala macam gitu kan. Dari segi aksi tuh wah luar biasa sekali gitu. Jadi kayak kita sadar diri gitu. Apa sih kontribusi yang kita bisa berikan? Dengan profil dari co-foundernya adalah dari segi ilmu. Gitu. Dari segi ilmu, hal yang baru yang kita bisa sampaikan, menyegarkan. Jadi bukan kita seakan-akan memberi awalnya nggak ada jadi ada, tapi yang sudah ada bahasa yang sering kami pakai adalah naik level, disegarkan naik level gitu. Jadi seperti itu sih, makanya kalau misalnya kapan nih Haifa nih kita bikin fundraising nih gitu, kan juga penting kan buat donasi. Yang kita lakukan adalah kita arahkan kepada organisasi yang sudah spesialis di bidangnya gitu. Karena kami yakin untuk sekarang fokusnya itu yang kita bisa kontribusi paling maksimal adalah dari segi pendidikan tersebut. Saya pernah mendengar bahwasannya Mas Gilang juga sempat aktif di Balfour Project. Ya, betul. Apa itu, Mas? Baik. Wah, again, this is another
plot twist. Apa ya, namanya kontroversial gitu kan. Iya, Ya. iya, Kayak oke. itu kayak seakan-akan, Mas Gilang, maaf permisi ya, Oh. saya menyandarkan kaki. nggak masalah, santai aja. Oke, boleh, silakan. Kayak seakan-akan, oh saya terlibat di misalnya Mustafa Ataturk Project gitu. Oke. Oh, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Wah, Ataturk Project apaan nih gitu. aha. Balfour Project gitu kan. Heeh. Kok ini orang yang mau concern tentang Palestina malah ikut proyek yang atas nama antagonisnya seakan-akan gitu kan, yang menjadi awal dari penderitaannya. Ya, jadi again, I guess ini saya terlibat ada sebuah semacam program fellowship. Jadi saya setelah fellow selama setahun di programnya Balfour Project yang sudah I think sudah dari tahun 2020 deh. Jadi sekarang udah cukup lama. Dan dia itu memang didirikan oleh mantan konsul jenderal UK untuk Palestina. Oke. Sebenarnya dia Bukan dubes berarti. bukan ya? dubes. Levelnya sebenarnya dubes, cuman karena Inggris belum mengakui Palestina sebagai negara, statusnya itu konsul jenderal. Iya. Tapi lokasinya di Yerusalem, Oke. gitu di Yerusalem gitu. Namanya Sir Vincent Finn. Jadi kalau di Inggris itu kalau udah dijadikan knight atau kesatria secara resmi oleh raja atau ratu, dia boleh menyandang gelar Sir ya. Jadi beliau termasuk salah satunya. Jadi orang yang dihormati, season diplomat ulung, dan setelah dia selesai purna bakti di Palestina, dia mendirikan Balfour Project ini. Banyak sekali misinya, tapi kalau saya boleh highlight satu hal yang paling konkret yang mau dikejar, itu adalah pengakuan Inggris terhadap Palestina sebagai sebuah negara. Dan kenapa namanya Balfour Project? Yang saya pahami adalah mereka memahami bahwa Inggris itu, ya semua negara manapun sebagai manusia punya tanggung jawab terhadap Palestina. Tapi Inggris punya tanggung jawab kuadrat atau tanggung jawab khusus karena perannya dalam memulai ini semua. Gitu. Dalam di mana Inggris pada saat itu tahun 1917 mengeluarkan deklarasi Balfour, sebuah bangsa menjanjikan bangsa lain rumah dari bangsa ketiga. Wah, itu kayak jadi sebuah hubungan sangat kompleks ya. Akhirnya memulai sebuah petaka ini dan ingin, walaupun tentu nasi sudah menjadi bubur, tentu kita nggak bisa mengembalikan ke sedia kala, tapi ya setidaknya kalau tidak bisa segalanya ya jangan juga tidak sama sekali gitu. Dan salah satu ikhtiar yang ingin diberikan adalah untuk pengakuan Inggris terhadap Palestina. Dan itu kan misi panjang ya, dan sebagai fellow kita diminta untuk terlibat di beberapa spesifik proyek ya. Kalau Mas Gilang? Spesifik proyek yang intinya tentang advokasi Palestina lah secara umum atau juga perdamaian gitu. Nah saya secara spesifik, ini saya menarik nih, agak beda nih proyek saya. Proyek saya adalah mengetahui upaya membungkam suara Palestina dalam konteks tuduhan antisemitisme di kampus. Iya, iya. Jadi bagaimana misalnya di kampus nih kita ingin membicarakan analogi Israel dengan rezim apartheid di Afrika Selatan. Nah ini ada upaya-upaya, melakukan analogi ini saja itu sudah merupakan pelanggaran karena ini adalah sebuah bentuk antisemit gitu. Tentu ini akan butuh mungkin podcast sendiri untuk saya bahas proyeknya. But ala kulihal atau long story short-nya, ya setelah tahun ini saya terlibat kami dilatih selama 3 bulan intensif dengan beberapa speaker, beberapa aktivis perdamaian yang udah terlibat secara langsung. Terus di 6 bulan terakhirnya di proyek yang ingin diseriusi. Kalau saya seperti itu. Oh menarik ya, tapi dengan menggunakan nama Balfour Project, berarti ingin seolah-olah menghapus dosa masa lalu atau bagaimana? Ya saya rasa tadi ya lebih ke berangkat ada tanggung jawab khusus. Betul, gitu. betul. Artinya gini kan, sebenarnya masalah di dunia ada banyak gitu, ya kan? Ya kita nggak memungkiri, ya di Suriah juga ada masalah, di Afrika juga ada masalah. Tapi kayak seakan-akan Inggris itu punya tanggung jawab yang ekstra, yang kuadrat untuk membersihkan masalah yang memang dia dalangnya. Dan permasalahan Palestina Israel itu adalah ya memang porsi besarnya itu oleh Inggris gitu. Jadi makanya kita fokus di bidang itu sih Mas. Wow, Masya Allah sekali ya pergerakan yang sudah dilakukan oleh Mas Gilang ya. Kalau boleh saya tahu nih, tadi kita sudah belajar masa lalu Mas Gilang, kemudian apa yang sedang Mas Gilang lakukan. Baik. Apa atau Mas Gilang 5 tahun atau 10 tahun ke depan kira-kira akan menjadi apa Mas? Menarik.
Kalau saya boleh cerita tentang mimpi mah boleh lah ya. Ya, boleh dong. Boleh dong. Oh. Kita harus Apalagi ditanyain. bebas bermimpi. Betul, Oke. betul. Gratis mimpi. Eh, role model saya itu memang satu role model hidup saya itu adalah Haji Agus Salim ya. Haji Agus Salim itu pandai berbagai bahasa, ya kan? Beliau adalah satu tokoh kunci yang bisa meyakinkan dunia Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 45-46 ya, masuk paling awal. Dan di usianya yang tua pun masih produktif gitu. Saya terinspirasi akhirnya jadi kayak pingin 5 tahun, 10 tahun ke depan, dari yang paling mundane dulu, yang paling corporate dulu deh. Saya pingin 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh saya punya physical fitness yang baik. Sehingga nanti pas tua, setua Agus Salim pun, saya masih bisa nih keliling melalang buana dan melakukan banyak hal gitu. Karena kayak mau terlepas, itu hal paling prinsipil ya. Maksudnya terlepas dari kita mau mimpi kita apapun, tapi kalau kita ya sakit, kalau kitanya Nggak kuat. nggak kuat, ya dari atas kasur aja dong Iya, gitu. betul. Nggak optimal gitu. Ya itulah, itu paling sesimpel, paling fundamental. Oke. Tapi kalau misalnya dari segi aspirasinya ya, saya pingin sekali nanti di masa depan itu bisa menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Wow. Itu sangat mimpi besar saya. Tapi maaf saya potong. Mas Gilang ini secara look ya kayak Martin siapa? Martina Talagawa. Martin Natalegawa loh. Maksudnya kayak saya lihat bisa lah berarti jadi Menlu lah. Kalau boleh mention sedikit, kebetulan ini merek kacamatanya merek Moskot. Heeh. Persis sama. Oh iya kan? Talagawa. Oh ya Allah. Oke. Pak Udah Martin, ini ya. boleh Pak? BTW, alhamdulillah saya tuh kayak mau nangis deh ketemu Pak Martin pas tuh di Oxford. Pas bulan Juni. Aduh, itu kok rasanya Iya. bergetar Juni saya. kemarin. Juni tahun lalu. Oh, Juni tahun lalu. Juni tahun lalu. Saya ketemu Pak Martin. Keren. Anyways, ya, saya mau jadi Menteri Luar Negeri. Saya sangat terinspirasi dengan ya Pak Martin termasuk Haji Agus Salim dan juga Menteri Luar Negeri yang sekarang ya. Bu Retno Retno. Marsudi ya. Wah, biasa ya. Keren banget orang itu sih. Berbicara di depan Iya. Mahkamah Internasional membela Palestina. Iya. Saya pingin sih Iya, memiliki impact yang seperti itu dan Iya. tentu jalannya panjang. Iya. Betul. Jalannya panjang, tapi ya kita boleh dong bermimpi. Ya, betul. Wow. Pembicaraan yang menurut saya sangat intens dan bikin alhamdulillah semangat saya kembali. Ya, Alhamdulillah. melihat sosok seperti Mas Gilang ini yang memiliki alhamdulillahnya kemauan dan juga ditemani dengan takdir ya, Masya Allah. yang baik sampai sejauh ini. Semoga Mas Gilang bisa sampai di cita-cita Mas Gilang yang tertinggi. Amin, ya rabbal alamin. Dan semoga kita juga semua apa yang kita lakukan semoga bisa menjadi sebab musabab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita bisa ngobrol gini lagi nanti di surga Firdaus. Masya Allah. Ya. Ada pesan-pesan nggak Mas terakhir untuk penutup kepada penonton Atur Academy nih? Oh. Yang sekarang mungkin masih dia sukanya nonton gini di depan HP ya kan, di depan laptop, depan YouTube. Silakan. Pesan saya, semuanya dalam hidup itu adalah pilihan. Kalau kita saya ngelihat gitu ya, wah ini ada kawan saya gitu kan, habis dari Oxford, lulus dari Harvard, melakukan hal, memiliki yayasan, berkontribusi gitu kan. Saya kok bisa gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang menonton gitu, ngeliat Mas Bagas gitu ya, terus saya pulang dari Mesir, Wah, mendirikan nggak ada yang lihat Mas. mendirikan dari bisa gitu ya. Sebenarnya, dia berarti pilihan nggak sih Mas? Iya. Mas Bagas bisa saja memilih pulang dari Mesir, udahlah, Tidur. gampang-gampang aja lah gitu kan, pilihan. Saya mau aja kerja apalah, simpel-simpel aja lah, nggak mau repot. Saya juga bisa aja memilih ketika lulus dari SMP gitu kan, adalah SMA mah yang dekat rumah aja gitu kan, nggak usah lah masukin saja Negeri Serpong gitu, buat apa juga gitu. Itu pilihan gitu. Jadi ketika kita melihat ada orang lain berkontribusi dan melakukan hal-hal, coba tanya ke diri sendiri apa pilihan yang dia sudah lakukan gitu untuk melakukan hal tersebut. Pasti mereka mungkin di balik layar memilih untuk tidak bersantai-santai di hari Sabtu dan Minggu karena ingin mencapai sesuatu. Mereka memilih untuk misalnya
mungkin sebulan 2 bulan dalam kondisi tidak nyaman, training, workshop, karena mereka ingin mencapai sebuah visi. Itu mereka itu semua pilihan, kita nggak dipaksa kok. Ya Anda nggak harus seperti mereka, tapi kalau misalnya pingin, ya itu adalah sebuah pilihan gitu, sebuah pilihan yang Anda bisa ambil, tapi juga yang disebut dengan pilihan. Setelah Anda memilih hal tersebut, ada konsekuensi dong gitu. Ketika you sign up for something with the ability of free will, you also have with it responsibility. Gitu. Wow. Tanggung jawabnya apa tuh kalau sudah mengambil pilihan Yeah. tersebut gitu. So make your choices, be responsible with your choices, and have a commitment. Wow. Gitu. Itu yang paling sulit nggak sih? Yeah. Memilihnya mah mudah, Yeah. komitnya yang sulit. Wow. Jadi mungkin itu ya pesan buat teman-teman dari Atur Academy. Yeah. Seumpama cerita yang saya sampaikan atau pilihan atau tapak-tapak yang sudah saya langkahi adalah something yang teman-teman tertarik atau ingin lakukan atau merupakan sesuatu yang menjadi kok pingin ya saya seperti itu, ambillah pilihan itu sekarang, milikilah tanggung jawab terhadap pilihan tersebut, and commit to it. Wow. Percakapan kita pada hari ini, meskipun singkat Mas Gilang, tapi terima kasih banyak sudah menyediakan waktu ya. Jadi buat teman-teman, ini background dari cerita kita ini, sekarang kita ngambil waktunya Mas Gilang yang sedang liburan. Mohon maaf kami ganggu untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng ya. Santai-santai. Dan semoga Mas Gilang sukses terus, Arigatou cita-citanya tercapai. Jadi Bapak Gilang Martinato Legawa. Enggak lah, tapi sekarang nanti yang terkenal akan Gilang Lukman. Ya, guys. Vote buat Menteri Luar Negeri. Waduh, enggak juga ya. Vote presiden yang milih saya. Oh iya dari iya Menteri iya, Luar benar, Negeri. benar. Nanti saya jadi presidennya, Mas. Oh gitu. Langsung saya tunjuk. Oh, enggak. Bukan nepotisme ya? Bukan. Tapi mungkin untuk obrolan ringan, Mas. Nanti mungkin saya pengen ngobrol banyak. Oh, tapi nanti aja deh. Oh, iya. Ya, nanti karena obrolan lain, guys. Oh, Ya gitu. kan? Oke. Kita tutup. Terima kasih banyak, Mas Gilang. Semoga sukses Saya yang selalu. terima kasih loh Mas. Iya. Tersegarkan saya Iya. sendiri kayak. Bisa viral, guys ya? Bisa dong. Langsung diviralkan. Gilang Lukman Gifari. Gilang Al-Ghifari Oh iya, Lukman. Gilang Al-Ghifari Lukman. Maaf, itu apa ya penyakitnya namanya? Suka kebalik-balik itu. Nggak tahu, Mandela efek kali. Oh iya mungkin ya. Waliknes mungkin. Nggak bercanda. Nggak lucu tapi. Ya, oke. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Wah, senang. Gak kerasa ya?